Pada video sebelumnya ada yang komen, berani nggak dari China ke Vietnam? Ini maksudnya apa ya? Udah mulai nantang nih. Ya udah deh, kita laksanakan sekarang. Setelah penerbangan selama 3 jam lebih dari Beijing, sekarang aku udah sampai di kota Nanning, ibu kota daerah otonom suku Chuang, Guangxi. Tapi aku cuma numpang lewat di sini. Hari ini aku mau ke sebuah kota perbatasan antara Tiongkok dan Vietnam, yaitu kota Tongxing. Kota Tongxing ini masih berlokasi di Guangxi, tapi dari kota Nanning ke sana harus naik kereta lagi. Ini aku harus ke pusat kota Nanning dulu. Ada bus bandara. Ternyata dari bandara Nanning ada bus yang terkoneksi langsung ke stasiun kereta. Harga tiket busnya 20 yen per orang atau sekitar 40 ribuan. Jaraknya juga lumayan ya, jaraknya 40 km lebih. Ini beneran, aku niat banget menjawab challenge dari kalian. Dan memang rencananya aku mau nyebrang ke Vietnam, terus jalan-jalan ke Vietnam selama beberapa hari juga. Bakal seru banget, jadi ikutin terus vlog aku. Ini aku udah sampai di stasiun kereta timur kota Nanning. Tadi kelihatan banyak juga rombongan turis dari Vietnam. Sepertinya mereka mau balik ke Vietnam ya. Bersiap-siap balik ke Vietnam, naik kereta cepat ke kota perbatasan. Habis itu nyebrang ke Vietnam. Tadi banyak banget orang Vietnam, sepertinya mereka ikutan CA Expo atau China ASEAN Expo yang setiap tahunnya diadakan di kota Nanning, Guangxi. Sebuah pameran perdagangan gitu ya, yang diikuti oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Setiap tahunnya Indonesia ikut serta juga. Keretaku jam 2 lewat 30 menit. Ini keretanya sebentar lagi udah mau jalan. Jarak dari kota Nanning ke kota Tongxing sekitar 180 km. Perjalanan dengan kereta cepat 1 jam 15 menit. Ini aku beli tiket tanpa tempat duduk ya, jadi berdiri gitu. Aku kehabisan tiket. Harga tiketnya 75 yuan dari kota Nanning ke kota Tongxing sekitar 170 ribu rupiah. Ini banyak juga penumpang yang nggak dapat tempat duduk. Harga tiket dengan tempat duduk sama juga ya, 75 yuan. Hari ini terlalu padat. Ini kita udah sampai di kota Tongxing. Stasiun kereta Tongxing. Di sini ada bahasa Vietnam juga ya. Ini cukup panas nih. Cuaca di sini 32 derajat Celcius di jam setengah 4 sore. Ini ada bus umum menuju pusat kotanya. Aku mau ke hotel dulu. 扫我是吗？我小你的，小点了，可以了，往后面一点啊。好嘞。最后一次。对，这样放低。 Ini sekali naik bus 3 yuan, 7.000 rupiah.
Tong Sing adalah sebuah kota setingkat kabupaten di daerah otonom etnis Chuang Guangxi yang terletak persis di perbatasan dengan kota Mong Chai di Vietnam. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Pelun. Karena letak geografisnya, Tong Sing memegang peran strategis sebagai gerbang utama perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN. Kota ini adalah rumah bagi suku Qing, salah satu kelompok suku minoritas terkecil di Tiongkok. Suku Qing juga dikenal sebagai orang Qin yang merupakan suku mayoritas di Vietnam. Ini kita udah sampai pusat kotanya. Ini banyak pedagang dari Vietnam juga. Kayak ini yang jual di pinggir jalan. Mereka jual rokok Vietnam. 这是越南的吗？越南烟啊！你们每天都过来吗？每天来回啊？Nah ini semuanya banyak pedagang dari Vietnam. 牛油果吗？对呀、啊，这么大，这个多少钱一斤？我一斤21斤啊，这个多少钱11块一斤。 ？11块。 我再给请看。 Nah ini pos perbatasannya, imigrasinya di sini. Kalau mau keluar dari kota Tong Sing ke Vietnam seberang sana, tepatnya di kota Mong Chai, lewat pos perbatasan ini. Besok aku mau ke Vietnam lewat pos ini juga. Karena kota perbatasan antara Tiongkok dan Vietnam di sini dua bahasa juga, bahasa Mandarin dan bahasa Vietnam di mana-mana. Di sini banyak juga travel agent yang bisa membantu pengurusan visa Vietnam untuk orang Tiongkok. Dan ini sekarang aku udah sampai hotel di gedung yang satu ini, namanya Ramada Plaza. Nah, ini kamarnya. Oh, luas banget ya. King size bed. Terus ini toiletnya. Toiletnya juga luas, gede. Wastafel, di sini showroom. Dan ini bersih. Dan untuk tarif per malamnya sekitar 800.000 rupiah. Nama hotelnya Hotel Vienna, Vienna Judiet. Dan dari jendela kamar, langsung kelihatan kota Mong Chai di Vietnam sana. Kelihatan jelas ya, deket banget. Dan kedua kota ini hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Kota Mong Chai dan kota Tong Sing hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Namanya Sungai Pelun. Kalau di Vietnam sana disebut sebagai Sungai Kalung. Ini kelihatan sungainya juga sempit banget. Kayaknya nggak sampai 100 meter dah. Dan kelihatan di sana juga ada sebuah jembatan yang menghubungkan kota Mong Chai dengan kota Tong Sing. Setiap harinya pedagang dari kedua negara maupun turis dari kedua negara melewati jembatan ini. Besok aku juga bakal melewati jembatan itu untuk nyeberang ke Mong Chai di sisi Vietnam. Nah, sekarang kita lanjut explore. Di belakang aku ini adalah sebuah pusat perdagangan Tiongkok Vietnam di kota Tong Sing. Kelihatan banyak banget unsur-unsur Vietnamnya, banyak bahasa Vietnam. Dan tentunya di dalam sana banyak dijual barang-barang atau produk dari Vietnam. 是咖啡是吗？越南咖啡吗？招牌是什么呀？咸奶油，咸奶油的。对，来一杯。可以来一杯。您是越南人吗？我的妈妈是越南人，我是当地人，妈妈是越南人，你爸是中国人爸是中国人。啊？你妈嫁过来？我妈妈嫁过来，我们这边很多跨国婚姻，哦，很多跨国婚姻越南人就。一条隔一条界河，那您在越南那边还有亲戚吗？有舅舅，哦，那您经常过去吗？经常过，经常过去，经常过的。两边都有亲戚哈。护照我们是免签5年的，你们护照免签5年？我们不用签的，5年一签。哦，那像他们那个从越南过来的那些小商贩呢？他们需要签证啊？
但是下龙的要钱，盲接的就不用，盲接的属于边民。他们有边民有证边民出入证就可以。啊，那个边民证可以随便出入是吗？对对，一天多次往返，出一次就盖一个章。这个是咸奶油咸奶油，多少钱这个10元。 ？10元。10块钱哈。对。好，谢谢您。Cheers, kopi Vietnam dengan buttercream. Ini rasanya unik ya, enggak begitu pahit dan ada sedikit asin dari buttercreamnya. Dan tadi informasi dari pedagang tadi, katanya warga Mong Chai di sisi Vietnam yang setiap harinya datang ke kota Tong Sing, mereka nggak perlu visa, asalkan memiliki surat penghuni kota perbatasan dari kota Mong Chai. Jadi mereka bisa mengurus surat tersebut dan setiap harinya datang berdagang ke kota Tong Sing. Tetapi setiap harinya mereka wajib pulang pergi ya. Pagi-pagi jam 8 datang ke sini dan sudah harus balik lagi ke kota Mong Chai di Vietnam sebelum jam 9 malam waktu setempat. Karena pos perbatasannya buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Mereka nggak boleh menginap di sini ya. Kalau mau menginap wajib pakai visa turis biasa lah. Dan aktivitas mereka juga terbatas di area-area tertentu. Misalnya cuma boleh di area kota Tong Sing, nggak boleh keluar dari kota Tong Sing. Semuanya produk-produk Vietnam. Ini toko sandal dari Vietnam. Produk-produk sandal Vietnam. Nah, tadi banyak banget yang menjual sandal. Warnanya ngejreng-ngejreng semuanya ya. Di sini ada batu perbatasan antara Tiongkok dengan Vietnam, nomor 1368. Banyak foto-foto juga di sini. 你们这个是哪里的红毛丹啊？越南的，越南的，8块1斤，给我来一点吧。来10块钱可以吗10块钱可以啊。好了，好，谢谢。Udah lama nggak makan rambutan, tapi kecil-kecil rambutannya. Rambutan Vietnam. Nggak begitu manis. Terus dagingnya lengket di bijinya loh. Karena aku males makan rambutan kayak gini. Agak asem ya. Itu ada juga salak. Salak dari Vietnam. Ini mungkin udah agak sore ya. Udah hampir jam 6 sore. Kalau pagi-pagi mungkin lebih rame di sini. Terus ini cempedak, ada juga cempedak di sini. Cempedak dari Vietnam. Tapi kecil-kecil ya cempedaknya. Harum tapi wangi banget. Salak dijualnya per 3 biji. 3 biji 10 yuan, 23.000. Ini ada yang lagi nyanyi nih. Orang Vietnam. Hah? Disawer, aku nggak ada. Meo Yuan Nan Pi. Meo Yuan Nan Tun. 中国，中国请别买了，中国。有微信。不信讲。 Mereka minta disawerin, tapi aku nggak bawa uang cash. Cuma bisa pakai WeChat, Weixin. 都是越南的吗？啊，云南就在中国，每天都过来？哦，一天天的过来，啊， 6点，7点，对，几点回去？ 7点，晚上7点回去。那您是卖什么呀？在这边？豆腐，
Hah? B4 Ah. B4 Di sini ada motor listrik berbagi, aku mau coba pakai. Tinggal scan aja pakai WeChat. Oke, jalan. Udah capek jalan kaki, kita naik motor listrik. Harganya 2 yuan untuk 15 menit, 5.000 rupiah lah. Kita makan malam dulu, makan mie lagi, rice noodle. Ini namanya luo sifen, mie siput yang bau itu. Tapi ini nggak bau ya. Sebenarnya aroma baunya bukan dari siputnya, tapi dari rebung yang difermentasi. Mie-nya terbuat dari tepung beras gitu, rice noodle, ada kangkung. Terus tadi ada pakai kulit tahu juga ya. Dan toppingnya tadi aku pilih sendiri, bisa tambah topping. Ini telurnya kayak telur barendo gitu. Ada ceker ayam, terus ada sosis juga. Nggak begitu bau sih. Supnya seger, asam pedes. Ini rebungnya nggak begitu bau. Biasanya kalau yang bau banget, itu rebungnya menyengat banget. Tadi ini totalnya 25 yuan, tambah 3 topping. Telur barendo, ceker bebek, sama sosis. Sekitar hampir 60.000 rupiah ya. Ini disebut mie siput karena kuahnya dimasak dengan siput. Jadi ini kaldu siput. Meskipun di dalamnya nggak ada daging siput sama sekali ya. Nggak ada. Ada beberapa toko yang tambahin siput di dalamnya, tapi ini nggak ada. Ini kota kecil aja ya. Kota setingkat kabupaten. Pas malam nggak begitu ramai juga. Ada orang tapi nggak begitu ramai. Kebanyakan jajan di luarnya anak muda semuanya. Bocil-bocil. Aku paling suka makan mie siput ini, luo sifen. Tambahin telur barendo. Ini telur barendonya direndam di dalam kaldunya. Udah meresap banget. Mantap. Dan ini ada tahu juga. Udah meresap banget. Ini keadaan di pos perbatasannya di malam hari jam 8 lewat seperempat. 45 menit lagi gerbangnya tutup nih. Ini udah pada balik semuanya. Udah mulai sepi sih di sekitar sini. Nah, pos perbatasan yang satu ini khusus pedagang kecil atau pedagang eceran yang bukan berbentuk badan usaha.
Kalau perusahaan yang memperdagangkan komoditas dalam jumlah besar, biasanya lewat bandar lainnya. Jadi bukan di satu tempat. Ini khusus pedagang kecil aja. Mereka bisa berpindah setiap harinya antara kota Mongchai dengan kota Tongsing. Keesokan harinya, tepat jam 8 pagi, ribuan warga dari Tongsing dan Mongchai sudah ramai memadati jembatan perbatasan Tiongkok dan Vietnam, memulai ritual harian mereka untuk bekerja dan berdagang di negara seberang. Perdagangan di perbatasan ini adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi bagi kedua wilayah. Berbagai jenis komoditas diperdagangkan, mulai dari hasil pertanian, hasil laut, produk elektronik, pakaian, dan masih banyak lagi. Kebijakan ini menciptakan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang di kedua wilayah, mulai dari sopir, porter, agen logistik, dan pariwisata. Ini hari kedua, sekarang jam 8 lewat, tapi sudah cukup ramai. Meskipun sekarang hujan ya, ini cukup deras hujannya. Ini aku mau sarapan dulu di sebuah pasar yang ada di Tongsing. Ini suasana pasarnya mirip banget dengan pasar di Indonesia. Nah, ini mirip banget kan dengan kios-kios yang ada di Indonesia. Jual sepatu, jual baju. Nah, ini area pasar basahnya di sini. Sayur, buah-buahan, daging, semuanya di dalam. Ini aku mau sarapan dulu ya. Ini kita makan namanya Quan Fen, sepertinya makanan khas Vietnam. 这个是越南特色吗？是啊，是越南卷粉，它里面卷的是什么？里面卷的是猪肉木耳，哦，猪肉和木耳。哦，叫什么卷粉？这个我们是华侨卷粉，华侨卷粉。华侨的，是华侨带过来的吗？对，过越南的鱼来做的。哦，明白了。这个是什么汁呢？这个是猪肉末汤，猪肉汤啊。哦，猪肉汤，高汤是吗？哦. Katanya ini dibawa oleh Tionghoa perantauan Vietnam yang kembali ke Tiongkok. Di dalamnya isi daging babi sama jamur, terus pakai sup yang dimasak dengan daging babi gitu. Ini bagian luarnya terbuat dari tepung beras. Kelihatannya seperti usus ya. 你是从哪个地方来的？我是印度尼西亚的，啊，印尼的印度尼西亚。印度尼西亚的。对啊，哦，不然那么远呢，都没出去。这个跟辣椒一起吃是吧？啊，这样子这样。 pakai sambal ya. Sambalnya asam pedas. 你们是本地的吗？啊，在这个市场有越南人吗？啊，在这边打工的。有些越南人下来中国这里也可以在这里做生意啊。像这些越南妹来这里做美甲的，在这里8、9点过来到7、8点又回去。哦，主要是做什么呢？在市场打工。打工也有做美甲，做什么做老板。做什么都有。哎，有时候开店在这里做美甲。哦。做老板也有。有3点卖1。3点。这个好好吃啊。这个好吃啊。 我那么老了都没去过，没去过越南，都没去。我搞了度假我都没去，这么近去一下的，都没去。这个是什么呢？这个是米糕啊。米糕。啊。好，给你现在的等一下你。哦，好好，谢谢谢谢。你们随便啦。係啊，係乜啊？
Ini namanya mie gao, terbuat dari tepung beras juga. 叫什么？水河。哦，水河是大米做的。对对对，这大米这2个。啊，你看这个。Ini enak juga nih. Di atasnya dia pakai daging cincang. 它上面是肉末。对，猪肉末。我们东京的特产，小孩的、老人的、可乐喜欢吃。东兴的特产。哎，这个特产早餐啊。Ini makanan khas Tongsing katanya. 滑滑的，那个很好吃。对，滑滑的。哎，滑滑的。另外，你们那个有。Mengunjungi kota perbatasan di Tiongkok selalu menjadi sebuah pengalaman yang sangat unik bagi saya. Kita bisa melihat pertemuan budaya dua bangsa yang berbeda. Aku sudah pernah mengunjungi beberapa kota perbatasan di Tiongkok, misalnya Tiongkok Rusia, Tiongkok Korea Utara, dan sekarang Tiongkok Vietnam. Kita bisa melihat unsur-unsur Vietnam di sini, mulai dari tulisan Vietnam hingga produk-produk Vietnam, bahkan orang-orangnya juga. Karena di sini banyak terjadi pernikahan lintas negara juga. Ini aku baru aja tukar mata uang Vietnam, namanya Vietnam Dong. Toko-toko di Tongsing sini banyak banget yang bisa tukar mata uang Vietnam. Terus untuk nilai tukarnya satu renminbi sekitar 3.700 Vietnam Dong. Kalau dari rupiah ke VND atau Vietnam Dong, 1 rupiah setara dengan 1,6 VND ya. Dan ini nominalnya gede-gede amat. Yang paling gede nominalnya 500.000 Vietnam Dong. Terus ada juga nih yang 200.000 Vietnam Dong. Kalau rupiah, mata uang kita, yang paling gede 100.000 kan. Segitu dulu untuk vlog kali ini. Dalam vlog selanjutnya, kita akan menyeberang dari kota Tongsing di Tiongkok ke kota Muang Chai di Vietnam. Di sana, kita akan menjelajahi kehidupan warga setempat, situs bersejarah di Muang Chai, dan tidak ketinggalan juga mencicipi makanan khas Vietnam yang autentik. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya yang tidak kalah serunya. Sampai jumpa di Vietnam.